Nah, saudara-saudara sekalian, hal yang ingin saya sampaikan adalah bahwa eh, krisis multidimensi yang dipicu oleh pandemi COVID-19 ini memang akan mendorong, mendrive perubahan-perubahan besar ya dalam skala global, bukan saja dalam skala nasional atau dalam skala daerah, tapi dalam skala global, termasuk dalam ruang ekonomi global, sistem ekonomi global, praktek ekonomi global, aturan main ekonomi global, dan juga perilaku ekonomi global. Ini akan mengalami perubahan-perubahan. Dan cepat atau lambat perubahan-perubahan itu juga akan sampai dan terjadi di negeri kita. Nah, oleh karena itu penting bagi pelaku usaha, termasuk pelaku UMKM dan lebih khusus HR Academy yang melakukan fungsi edukasi dan juga pemberdayaan pendampingan bagi UMKM untuk mengenali betul tren perubahan-perubahan yang sedang terjadi dan akan terjadi di sektor usaha, khususnya di para pelaku UMKM ini. Ya, misalnya apa demand masyarakat yang berubah, kemudian apa perilaku eh, ekonomi yang berubah dari masyarakat, ya, lalu misalnya pola keuangan yang berubah dari pelaku-pelaku ekonomi. Ini sesuatu yang harus mulai dipelajari, diidentifikasi, ya, dan kemudian ini dikonstruksi menjadi satu konten edukasi bagi para pelaku usaha, terutama di sektor UMKM. Karena kita juga paham bahwa pelaku UMKM ini adalah orang yang dalam kegiatan hariannya hanya berpikir bagaimana dia bisa menjual barang atau jasanya dan dia bisa mendapatkan keuntungan, dan sebagian besarnya adalah ini perputaran yang sifatnya harian, ya, daily activities economy. Oleh karena itu tidak ada ruang bagi mereka untuk memikirkan apa tren-tren perubahan yang sedang terjadi. Nah, saya kira disinilah HR Academy bisa mengambil peran, ya, nanti bekerja sama, berkolaborasi dengan mitra pemerintah dan yang lain-lainnya untuk kemudian memiliki konten edukatif, ya, untuk mencerdaskan, untuk mencerahkan para pelaku UMKM mengenai perubahan-perubahan apa dan penyesuaian-penyesuaian apa yang perlu dilakukan. Nah, ini hal yang pertama. Saya kira sudah cukup banyak kajian-kajian tentang tren perubahan di sektor ekonomi, termasuk di sektor UMKM ini. Nah, yang kedua, saudara sekalian, situasi pandemi ini juga secara langsung membatasi ruang komunikasi, ruang interaksi, dan ruang gerak kita secara fisik. Ya, kalau hari ini, sebagaimana program-program yang sebelumnya, HR Academy sedang menyiapkan para pendamping UMKM, ya, tentu saja fungsi pendampingan ini akan efektif ketika memang ada komunikasi dan interaksi secara langsung, secara offline. Tetapi kita tahu bahwa pandemi ini kemudian memberikan batasan-batasan terhadap ruang gerak, ruang interaksi, dan komunikasi kita secara langsung. Nah, oleh karena itu, ketika pelaku-pelaku UMKM ini memang lebih banyak ada di lapangan, di tempat-tempat usaha mereka, dan seringkali terbatas ruang bagi mereka untuk berkomunikasi, ya, berkoordinasi atau mendapatkan ilmu pengetahuan baru dari berbagai sumber, maka upaya untuk proaktif mendatangi, berkomunikasi dengan pelaku-pelaku UMKM ini memang tidak boleh berhenti akibat situasi pandemi dengan segala batasan dan larangan-larangan yang ada. Perlu ada inovasi cara-cara yang dilakukan oleh HR Academy dan para pendamping UMKM, sehingga komunikasi ini bisa tetap berjalan, ya. Dan saya yakin HR Academy akan terus mencari cara, ya, mencari inovasi dan penyesuaian-penyesuaian agar proses komunikasi dengan pelaku-pelaku UMKM itu tetap berjalan sehingga fungsi pendampingan ini bisa terus juga dilaksanakan dengan baik. Nah, saudara sekalian, yang ketiga yang ingin saya sampaikan bahwa persoalan-persoalan tekanan ekonomi akibat
dampak krisis multidimensi ini tidak lagi semata-mata hanya fokus pada isu ekonomi. Bagi pelaku usaha UMKM misalnya, tekanan usaha ekonomi ini juga bisa merambat kepada tekanan-tekanan di aspek-aspek yang lain, aspek sosial, aspek keluarga, aspek moral, dan seterusnya, yang itu pada gilirannya nanti juga akan mempengaruhi kinerja mereka secara ekonomi. Ya. Sebagai contoh misalnya, kita banyak mendengar melalui media massa bagaimana keluarga-keluarga yang sudah setahun lebih ya terbatas ruang interaksinya ini mulai mengalami problem-problem sosial di keluarga. Ya, mulai dari orang tua yang stres anaknya belajar online, anak-anak balita yang kemudian stres ya karena terlalu lama di dalam rumah dan seterusnya. Semua persoalan-persoalan ini pada akhirnya, pada gilirannya juga mempengaruhi kegiatan-kegiatan ekonomi mereka. Nah, sehingga dalam situasi krisis ini, kita juga perlu melakukan pendekatan pendampingan secara multidimensi. Artinya, HR Academy tidak hanya lagi berpikir bagaimana memberikan pendampingan untuk membantu penguatan secara ekonomi, tapi juga mulai menyentuh aspek-aspek lain yang dianggap mempengaruhi aspek-aspek ekonomi itu. Saya kira secara sederhana HR Academy nanti bisa melakukan survei secara terbatas untuk mengidentifikasi apa saja persoalan-persoalan lain yang mempengaruhi situasi ekonomi para pelaku UMKM ini. Apakah persoalan sosialnya, persoalan moralnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi pendekatan multidimensi ini menurut saya menjadi penting dan HR Academy tidak perlu merasa dibatasi oleh tupoksinya, ya, karena ini adalah bagian dari pendekatan yang integratif, ya. Nah, saudara sekalian, saya kira kalau hal-hal semacam ini bisa kita lakukan oleh HR Academy dan juga oleh para pendamping UMKM ini, maka insya Allah saya yakin ini akan membangkitkan ya kesadaran dan kebutuhan para pelaku UMKM ya untuk kemudian bisa berinteraksi, berkolaborasi dengan program-program HR Academy ini. Karena mereka merasa butuh ya, karena mereka merasa mendapatkan banyak hal bukan saja dari aspek-aspek ekonominya saja. Nah, saudara sekalian, ini hal-hal yang menurut saya penting dan sekali lagi saya ingin katakan bahwa situasi kita ke depan mungkin 1-2 tahun ke depan ini secara sosial, secara ekonomi akan semakin sulit ya. Apalagi negara-negara maju yang sebelumnya tren COVID-nya sudah mengalami penurunan, tapi sekarang sedang mengalami kurva naik kembali karena munculnya varian baru, dan ini mengindikasikan bahwa gelombang ketiga atau bahkan gelombang yang kesekian itu bisa saja datang ke tempat kita. Jadi ini yang nanti perlu dihitung oleh HR Academy, bukan untuk menyurutkan langkahnya, tapi justru untuk menyiapkan langkah panjang dan nafas panjang dalam membantu masyarakat khususnya para pelaku UMKM. Saya kira demikian, Coach Wulan, Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Sekali lagi selamat bagi para peserta yang sudah mengikuti program ini, dan hari ini mudah-mudahan akan menjadi awal bagi kontribusi nyata bagi saudara-saudara sekalian melakukan pendampingan dan pemberdayaan para pelaku UMKM di tanah air. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Mahfuz Siddiq atas pemaparannya. Tadi telah kita dengarkan dari Bapak Mahfuz Siddiq bahwa akibat dari pandemi ini, Indonesia, tidak hanya Indonesia, kita telah mengalami krisis multidimensi, sehingga muncul berbagai keresahan di masyarakat. Nah, sehingga penting bagi pelaku UMKM untuk tahu bagaimana sih tren yang terjadi sekarang ini. Juga penting bagi HR Academy untuk mengambil perannya, tidak hanya mendampingi UMKM, tetapi juga menyentuh persoalan-persoalan lain
yang mempengaruhi para pelaku UMKM karena krisis multidimensional ini. Terima kasih Pak Mahfud Siddiq. Selanjutnya, kita akan sambut narasumber selanjutnya, Bapak Iim Rusyamsi, selaku Ketua Umum OKOC Indonesia. OKOC Indonesia merupakan bagian dari kolaborasi kami melancarkan gerakan bersama UMKM Mentor UMKM program ini. Pak Iim merupakan penggiat, pendidik, dan seorang leader yang telah memiliki banyak pengalaman dalam melatih dan mendampingi UMKM. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua TDA yang pertama. Pada Pak Iim, kami persilahkan untuk pencerahannya mengenai rutinitas pendampingan dan pelatihan yang harus selalu diikuti oleh para pengusaha UMKM dengan durasi 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bisa bersilaturahim di acara graduation ceremony GBR UMKM Mentor UMKM program batch yang pertama. Dan alhamdulillah teman-teman semua terlihat sehat semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, disehatkan. Yang saya hormati Coach Wulan, CEO dari SR Academy yang menggagas acara ini dan luar biasa terus bergerak Coach Wulan tanpa pantang menyerah sehingga bisa sangat memberi manfaat buat masyarakat kita. Beliau juga adalah inisiator dari Yespreneur, Career Coach dan Business Coach. Yang saya hormati Bapak Mahfud Siddiq, Dewan Pembina Yespreneur dan Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia. Yang saya hormati Bapak Wintor Rahmada, Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco Indonesia. Yang saya hormati Bapak Mas Maulana Wiga, CEO Startup Usaha Kopi Bepah Kupi, Duta Petani Milenial, dan juga ada Mas Novian Harjanto MHUM, Owner dan CEO PT Medallion Trading Co. Yespreneur Bali. Dan juga tentu yang sangat saya banggakan Bapak Edi Satria, keynote speaker kita, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Ya, saya mohon izin langsung saja saya akan share bagaimana kita harus bisa membantu mengembangkan para mentor ini. Dan saya share ya. Sudah terlihat ya? Oke, ya. Jadi saat ini di tengah pandemi tentu banyak sekali teman-teman UMKM membutuhkan pendamping atau mentor UMKM yang hari ini luar biasa. SR Academy meluluskan lebih dari 54 atau 58 yang berawal dari mereka yang mengikuti seleksi lebih dari 200 mentor. Nah, hari ini graduation, selamat buat teman-teman yang lulus pada hari ini di batch pertama dan nanti akan terus mengikuti batch berikutnya. Nah, tentu ini akan menjadi mentor pilihan atau para pendamping pilihan buat UMKM kita selama ini. Dan nanti teman-teman akan menemui langsung UMKM kita dan jangan sampai tidak dimanfaatkan nih menjadi mentornya atau menjadi pendampingnya. Nah, saya akan menyampaikan pencerahan sedikit saja. Yang pertama adalah bagaimana kita menjadi mentor pilihan yang tadi
Recording in Ini progress. wirausaha dampingan, bukan UMKM binaan ya. Kalau di kementerian UMKM binaan, kalau kami dampingan karena kita yang mendampingi seperti teman. Sehingga teman-teman harus memahami mereka berawal dari mana. Nah, setelah mereka dari karyawan menjadi pekerja mandiri, self-employed. Jadi apapun yang dilakukan dia sendiri, ya dia membuka toko, dia belanja, dia berjualan, berhubungan dengan customer, supplier dan lain-lain, dia semuanya sendiri. Dia sudah menjadi CEO. CEO-nya bukan Chief Executive Officer, tetapi Chief Everything Officer, dilakukan sendiri. Nah, sekarang juga di pandemi ini sedang naik orang-orang yang berwirausaha, ya banyak yang kena PHK, dirumahkan, ibu rumah tangga, akhirnya dia menjadi wirausaha, womanpreneur dan lain-lain. Nah, mereka ini juga sekarang lagi banyak disebut sebagai solopreneur, ya solopreneur. Nah, ini langkah yang bagus sekali. Dan lalu yang kedua adalah manajer. Manajer ini udah mulai nih, mereka punya satu orang tim, satu orang karyawan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya pekerjaan-pekerjaan yang rutinitas tidak dibebani mereka, tetapi udah mulai dibagi ke timnya, ada karyawannya, tim kerjanya. Nah, ini teman-teman pendamping harus memahami dan juga tahapan seperti ini harus kita ketahui. Jadi dengan menjadi manajer, dia bisa belajar mengelola satu tim kerja, tim bisnisnya. Dan dia bisa memilih mana skala prioritas dan lain-lain. Nah, lalu yang ketiga, tangga ketiga dia udah mulai naik kelas. Dia sudah menjadi pemilik bisnis. Timnya udah mulai banyak, ya ada 2-3 orang, atau 4 orang, 5 orang. Tapi udah mulai bagi-bagi tugas. Ada job desk-nya masing-masing. Sebagai manajer keuangan siapa, sebagai sales manager siapa, atau levelnya direktur keuangan, direktur operasional, direktur pemasaran, dan lain-lain. Jadi dia sebagai pemilik bisnis sudah punya struktur organisasi. Dia sudah punya sistem untuk menjalankan usahanya. Sehingga sebagai pemilik bisnis, dia udah mulai bisa lebih banyak waktunya untuk memikirkan hal-hal yang lebih strategis lagi. Dia udah mulai bekerja di atas, ya bukan lagi bekerja di dalam, tapi di atas sebagai helicopter viewer, ya sebagai pemilik bisnis. Nah, ini nanti kita lihat mereka ada di level mana, ya wirausaha dampingan yang kita hadapi atau UMKM binaan yang kita temui, yang kita akan dampingi. Nah, kemudian mungkin kebanyakan UMKM kita, usaha mikro kita memang banyak masih di dalam pekerja mandiri. Mereka melakukan usahanya sendiri, ya, dan nanti kita dorong mereka udah mulai kalau uangnya sudah ada lebih, bisa merekrut satu orang tim, akan banyak lapangan kerja buat orang lain. Nah, tujuan kita di OKOC juga semakin banyak bisa menciptakan lapangan kerja melalui kewirausahaan. Nah, nanti kalau dia udah mulai tergoda dengan bisnis lainnya, nggak apa-apa kalau dia udah di level 3. Jadi di level 3 ini dia bisa meng-copy paste sistem bisnis yang dia sudah jalankan, yang sudah berhasil. Nah, dia mulai nanti tergoda dengan banyak investasi, banyak ajakan bergabung dengan bisnis lainnya. Nggak apa-apa juga kalau dia sudah berhasil di level 3 tadi. Ya, dia udah bisa membaca sistem usaha yang baik itu seperti apa. Sehingga tinggal copy paste aja. Ada yang ingin dia bergabung atau ada ide bisnis baru, dia bisa menjalankannya dan bisnisnya bisa ada beberapa bisnis. Dan juga mulai berinvestasi. Dia mulai berinvestasi dari uang yang dihasilkan dari bisnisnya. Jadi investasinya bukan uang sehari-hari, tapi uang yang udah ibaratnya uang dingin, uang nganggur dari usaha yang sudah berhasil. Dia udah menjadi investor di sana. Dia udah mulai bisa kerjasama dengan para pebisnis lain untuk bergabung bisnisnya. Nah, nanti di level berikutnya, ini contoh para entrepreneur. Nah, sebenarnya entrepreneur ini udah nggak bisa, mereka pengusaha yang benar-benar udah tidak menjalankan usahanya, yang menjalankan usahanya timnya, para profesionalnya. Malah uang yang bekerja untuk mereka. Nah, ini mereka udah banyak main di paper asset. Nah, mereka ini
adalah para entrepreneur sejatinya. Contohnya ada Pak Sandiaga Uno, pendiri OKOC. Beliau asetnya udah lebih dari 5 triliun dan yang paling banyak adalah paper asetnya. Jadi beliau punya portofolio perusahaan, salah satunya di grup Saratoga. Nah, sehingga beliau sebagai pemilik saham tinggal mendapatkan dividennya aja setiap tahun atau setiap yang disepakati. Nah, dia udah banyak investasi di mana-mana dan juga sudah banyak menciptakan lapangan kerja. Nah, selain Pak Sandi, ya contoh ada Pak Herul Tanjung atau skala usaha menengah, misalnya ada Pak Hendy Setiono. Dia udah mulai bisnisnya itu bukan lagi menjual produk, tapi menjual bisnis. Bukan lagi menjual kebab Baba Rafinya, tetapi bagaimana biar lebih banyak lagi orang menjual kebab Baba Rafi dengan sistem kemitraan, dengan sistem franchise. Nah, itu yang dilakukan Hendy. Nah, itu adalah paper asset juga, ya. Sistem yang kita buat, sistem operasional yang kita buat itu adalah aset yang sangat penting. Sehingga teman-teman nanti exit end game dari kita, akhir dari permainan kita menjadi seorang pendamping adalah bagaimana mengantarkan pebisnis kita atau UMKM kita, wirausaha dampingan kita itu berhasil. Ya, berhasil ada di level mana? Kalau nantinya bisa di level 5, kayak Pak Sandi, perusahaannya banyak ada di bursa saham, di IPO kan dan lain-lain. Nah, ini contoh sukses yang bakal kita senang nantinya. Nah, ini teman-teman harus pahami ini sehingga akan terarah nanti menjadi seorang pendampingnya. Nah, lalu hal apa yang harus kita miliki sebagai seorang mentor atau pendamping? Nah, sekarang ini UMKM kita juga akan lebih kritis, dia akan mencari mentor yang sesuai dengan kebutuhan dia, ya. Yang sesuai dengan bisnisnya. Yang pertama yang dia cari adalah, makanya ini 9 ini yang harus para pendamping miliki. Yang pertama adalah pengalaman. Jadi sebagai mentor atau pendamping harus lebih banyak lagi nanti menjalani bisnisnya sehingga banyak pengalaman atau berkolaborasi dengan orang lain. Nah, pengalaman inilah yang kita akan bagi ke para mentee kita atau para wirausaha dampingan kita. Semakin banyak pengalaman, semakin banyak para UMKM yang akan senang dengan pengalaman yang kita bagikan. Sikap, attitude, ya, ini juga harus baik. Kita harus punya sikap yang baik sehingga menjadi contoh buat para wirausaha dampingan kita. Ya, di OKOC kita selalu memakai prinsip 4As yang dari Pak Sandi Uno, yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Inilah sikap attitude yang kita jalankan sehari-hari. Lalu ketiga, mau berbagi. Sebagai mentor kita harus mau berbagi. Ya, apapun ilmu. Kalau kita ilmunya mau dibagikan, insya Allah ilmunya akan bertambah lagi. Karena kita sendiri akan senang untuk menggali lagi. Kayak saya hari ini menampilkan presentasi ini, saya belajar lagi. Dan ikut acara hari ini dapat pelajaran juga dari yang lainnya. Nah, kemudian harus punya keahlian, ya, harus menambah. Jadi jangan berhenti pada saat hari ini lulus sebagai di wisuda, graduation ceremony, tetapi juga tambah keahlian apa lagi. Ikut sertifikasi, ikut webinar, seminar, sertifikasi BNSP yang banyak di para LSP adakan, ikuti sehingga kita menambah keahlian, sehingga kita bisa disebut sebagai expertnya, sebagai pakarnya. Nah, nomor 5, aksesibilitas, yaitu kita harus gampang nih diakses oleh para wirausaha dampingan kita, para UMKM binaan kita. Ya, mudah ditelepon, mudah membalas chatnya, emailnya, dan lain-lain. Sehingga mereka senang, mereka akhirnya kebutuhan mereka itu bisa kita jawab. Ya, itu yang paling, makanya sebagai pendamping itu seperti seorang sahabat, seperti seorang teman. Harus mudah. Jangan sampai kita sebagai pendamping susah dihubungin. Akhirnya membuat bingung mereka. Nah, kasihan. Nah, nomor 6 adalah koneksi. Nah, paling penting, dengan kita ikut hari ini, koneksi kita bertambah. Para mentor itu harus, jejaringnya harus lebih luas lagi. Harus bertambah. Gelombangnya harus naik terus. Ya, pindah gelombang. Kalau kita di level sekarang, teman-temannya harus bertambah lagi, ikuti
level berikutnya, mungkin ikut seminar di tempat lain, sehingga banyak teman-teman lain ikut pelatihan-pelatihan, ikut lembaga-lembaga LSP, sehingga banyak sekali koneksi yang akan bertambah, ikut acara-acara dengan pemerintah, dan lain-lain. Dan kemudian harapan, ya kita harus memberikan harapan. Ya, kadang kita akan bertanya kepada menti kita atau para wirausaha dampingan yang akan kita lakukan. Apa harapan mereka? Harapan mereka itu kita dengarkan dan harus kita bisa bantu mereka mewujudkannya. Ya, itu pun menjadi harapan kita, bagaimana kita menjadi seorang pendamping yang berhasil membawa seorang UMKM berhasil. Nah, harus senang mengajar. Ya, sebagai pendamping, ya dengan kita mengajar kita akan banyak ilmu yang kita dapatkan. Ya, dengan mengajar kita bisa berbagi terus dan bisa mengasah kemampuan kita. Ya, dan juga akhirnya banyak diskusi yang akan terjadi. Ya, banyak masukan-masukan yang akan kita dapatkan. Dan yang terakhir harus bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab ini jangan sampai di tengah jalan kita udah hilang aja. Kita nggak tahu menti kita kemana, wirausaha dampingan kita statusnya seperti apa. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Jadi terus teman-teman untuk bisa dampingi mereka hingga berhasil. Nah, terakhir OKOC mempunyai kurikulum ini yang dijalankan oleh teman-teman komunitas penggerak kita dimanapun, termasuk juga SR Academy. Ya, nanti diajak pendaftaran. Ya, SR Academy juga sudah ada di okoc.net. Ikut pelatihan-pelatihan, ya, adakan pelatihan-pelatihan. Jadi para pendamping ajak mereka untuk bisa ikut pelatihan-pelatihan yang Anda bisa buat. Ya, ajak coach lain atau narasumber lain boleh. Dampingi, nomor 3 pendampingan. Ya, terus menerus pendampingan yang sehingga ya tadi tujuannya kita mau sampai mana? Apakah dia sampai level manager? Apakah benar-benar dia akan menjadi seorang pemilik bisnis atau dia sampai bisa menjadi seorang investor yang akan bertumbuh bisnisnya di segala bidang, atau benar-benar udah menjadi seorang entrepreneur yang uang mengejar dia nanti, uang yang bekerja buat dia. Nah, itu kita sampai mana pendampingannya. Dan perizinan kita bantu izin-izin usaha yang dibutuhkan, pemasaran. Dan saya senang di Konsulan juga udah banyak UMKM-nya dibantu sampai ekspor. Ya, sampai ke Belanda, kemarin ke Jerman, ke Australia, dan lain-lain. Dan juga pelaporan keuangan. Ya, laporan keuangan kita dampingi mereka, dan banyak sekali sekarang aplikasi-aplikasi laporan keuangan yang bisa digunakan. Dan kemudian nanti akses permodalan yang mereka butuhkan sekarang juga banyak. Tapi kita taruh di langkah terakhir supaya apa? Mereka kuat dulu pola pikirnya, jelas kita dampingi produknya ada, siap dipasarkan, sehingga permodalan untuk mereka scale up, untuk mereka bisa mengembangkan usahanya lebih baik lagi. Dan kita coba dengan relasi atau koneksi yang kita miliki, sekarang ini mereka butuh banyak angel capital, yaitu para pemodal yang ingin berbagi dulu nih sama para UMKM kita. Itu dari saya, teman-teman bisa hubungi saya, nanti saya ketik aja di chatroom. Terima kasih banyak Coach Wulan dan HR Academy, sukses buat para pendamping, selamat, dan kita tunggu keberhasilan para UMKM binaannya atau wirausaha dampingan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Oce. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahannya Bapak Iim. Nah, seperti yang tadi telah Bapak Iim sampaikan, bagaimana langkah-langkah menjadi entrepreneur itu nggak tiba-tiba langsung jadi entrepreneur ya, kita harus mulai dari nol dulu, dari bekerja dari orang lain. Terus kita ikuti tahap-tahapannya, sehingga akhirnya kita bisa menjadi entrepreneur dan uang yang mengejar kita ya Pak. Selanjutnya, juga syarat-syarat menjadi mentor seperti kita harus memiliki pengalaman, kita harus memiliki sikap, kita harus mau berbagi, kita harus memiliki keahlian, koneksi, harapan, dan yang paling penting kita harus bertanggung jawab. Terima kasih Pak Iim atas penyampaiannya. Selanjutnya, hadirin sekalian, akan kami tampilkan video wrap up dari kegiatan Mentor UMKM program batch pertama yang telah dilaksanakan. Selamat menyaksikan.